Izin limbah B3 itu tidak susah, asalkan dokumen lengkap dan kita kawal bersama sampai selesai. Dalam klasifikasinya, limbah terbagi menjadi 4 jenis. Di antaranya, limbah berdasarkan senyawanya, limbah berdasarkan sumbernya, limbah berdasarkan wujudnya, dan limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Jika berdasarkan senyawanya, limbah dibedakan menjadi 2, yaitu limbah organik dan anorganik. Sedangkan untuk berasal dari sumbernya, limbah bersumber dari pertanian, rumah tangga atau domestik, limbah industri seperti logam dan lain sebagainya, serta limbah pertambangan. Keberadaan limbah membutuhkan perhatian dari berbagai pihak yang bersangkutan, karena jika tidak diolah dengan baik, maka dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Tak hanya itu, pengolahan limbah yang tidak tepat juga memungkinkan munculnya berbagai penyakit bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Mencari solusi yang tidak saling merugikan dalam penanganan limbah yang dihasilkan oleh industri tentu tidak mudah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tertulis dalam memberikan solusi kepada semua pihak terkait permasalahan limbah. Adapun peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang mengatur pengelolaan limbah B3 dan non-B3 diantaranya: 1. Undang-Undang 32 Tahun 2009. 2. PP Nomor 101 Tahun 2014. 3. Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018. Pengelolaan limbah B3 diatur di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di dalamnya diatur bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Apabila pengelolaan limbah B3 ini tidak dilakukan, maka dapat dipidana. Sementara pengelolaan limbah B3 yang sudah dilakukan, jika tidak memperoleh izin atau tidak mendapatkan izin, maka akan dilakukan juga pidana lingkungan. Selain itu, kenapa dia harus punya izin? Karena sebetulnya pembuangan limbah ke media lingkungan itu dilarang. Bisa dilakukan asal mendapatkan izin. Dan izin dalam hal ini adalah sebagai kontrol. Kontrol bagaimana pengelolaan lingkungan dan bagaimana pembuangan limbahnya ke lingkungan itu memang diizinkan. Sehingga izin-izin yang terdapat dalam pengelolaan limbah B3 akan mengatur tentang bagaimana persyaratan teknis dan kemudian bagaimana persyaratan-persyaratan untuk menjalankan pengelolaan limbah B3 dengan baik. Di dalamnya juga diatur seberapa besar limbah B3 yang akan dikelola, sehingga pemerintah pun juga akan mendapatkan data seberapa besar limbah B3 yang ada di seluruh Indonesia, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa kemudian mengatur dan mengelolanya agar tidak mencemari lingkungan. Di era reformasi birokrasi, pelayanan masyarakat menjadi sangat penting. Pengurusan perizinan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, serta pengaduan lingkungan harus mendapatkan pelayanan yang baik, sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan tuntas dan tepat waktu. Dalam Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018 telah menerangkan tentang perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin tersebut. Berikut tahapan dalam memperoleh izin mengelola limbah. Dengan adanya pelayanan perizinan pengelolaan limbah,
tak sedikit dari pelaku usaha yang telah memperoleh izin mengelola limbah. Limbah yang awalnya hanya menjadi barang tak bernilai jual, kini setelah adanya izin mengelola limbah dari pemerintah, menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan limbah B3 yang memerlukan izin, di dalam pengurusan izinnya itu tidak susah dan relatif gampang. Kenapa saya katakan begitu? Karena jika pemohon dalam hal ini bisa memastikan dokumennya itu lengkap, maka sudah dapat dipastikan juga maka perizinannya akan cepat. Perizinan limbah berbahaya beracun biasanya pengurusannya oleh pemohon bisa diserahkan ke pihak ketiga atau konsultan. Nah, saya sarankan sebaiknya para pemohon juga mendampingi atau lebih bagus kalau itu diurus sendiri sehingga bisa mengetahui apa kekurangannya, apa tepatannya di bagian mana. Jika menggunakan pihak ketiga atau konsultan, maka hal ini kadang-kadang komunikasinya itu yang terkendala di sana. Dan ini bisa mempengaruhi kecepatan dari pengurusan izin itu sendiri. Nah, kami sarankan urus sendiri Bapak Ibu semua perizinan itu, dan jika ada yang tidak jelas, kami membuka pintu untuk memberikan konsultasi terkait dengan pengelolaan perizinan limbah B3 ini. Peraturan Menteri LHK nomor 95 tahun 2018 merupakan barometer bagi para pelaku usaha dalam memperoleh izin mengelola limbah. Limbah yang dapat dikelola kembali menjadi sumber daya baru yang bernilai ekonomis diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat luas dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.